Selamat datang di kelas Guru Ratna. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang kemagnetan dan termasuk apa saja manfaatnya untuk keberlangsungan hidup. Sekilas, kalian pasti sudah tahu apa yang disebut dengan magnet. Magnet, atau disebut juga semberani, adalah benda yang memiliki kemampuan menarik logam tertentu yang ada di sekitarnya, seperti besi, baja, kobalt, dan nikel. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bila kutub tersebut didekatkan satu dengan lainnya, maka akan terjadi peristiwa saling tarik-menarik untuk kutub yang berlawanan dan saling tolak-menolak untuk kutub yang sejenis. Bumi adalah contoh magnet alami yang sangat besar, yang juga memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub ini merupakan dua titik di permukaan bumi, di mana garis medan magnetnya secara vertikal menembus bumi. Ketika kita berbicara tentang magnetik, maka yang sedang kita perbincangkan adalah sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata, namun memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Selama ini, kita memahami bahwa fungsi dan penggunaan magnetik hanya sebatas untuk produk-produk elektrik dan elektronik, seperti kipas angin, pompa air, pengeras suara, televisi, dan lain sebagainya. Namun ternyata magnetik juga terdapat di dalam tubuh makhluk hidup, seperti hewan maupun manusia, dan sifat kemagnetan. Itu disebut biomagnetisme. Kalau begitu, apa manfaat dan kegunaan dari biomagnetisme tersebut untuk makhluk hidup? Untuk mendapatkan jawabannya, ikuti terus penjelasan materi berikut ini. Kehidupan berbagai makhluk di bumi memiliki hubungan yang erat dengan medan magnet bumi. Seluruh wilayah di bumi yang masih dalam jangkauan gaya tarik bumi tidak lepas dari pengaruh medan magnet bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Beberapa jenis burung, ikan, dan hewan lainnya menggunakan medan magnet bumi sebagai alat navigasi saat melakukan migrasi. Beberapa jenis burung, seperti burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi di setiap musim tertentu. Peristiwa ini merupakan fenomena yang menakjubkan di dunia hewan, di mana jutaan burung melakukan perjalanan ribuan kilometer setiap tahunnya untuk mencari makanan, tempat bersarang, atau menghindari musim dingin. Bagaimana burung-burung tersebut memperoleh navigasi dan menentukan rute perjalanan panjangnya dengan akurat? Fenomena ini masih terus menjadi objek penelitian para ilmuwan. Burung merpati pos juga menggunakan medan magnet bumi untuk mengetahui jalannya pulang. Burung sejenis ini di masa lalu sering dimanfaatkan sebagai pengantar surat yang efektif dan akurat. Wolfgang Welschko dan Roswitha Welschko, ilmuwan Kommel di Jerman pada tahun 1974, melakukan percobaan dengan melepaskan sekumpulan merpati pos dari berbagai lokasi dan kemudian melacak pergerakannya. Ada beberapa dari merpati pos tersebut dipasang magnet pada kepalanya. Hasilnya, merpati pos dengan magnet di kepalanya itu pun mendadak kehilangan arah dan tidak dapat mengetahui jalan pulang. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa merpati pos mampu menggunakan medan magnet bumi sebagai panduan untuk menentukan arah selama perjalanannya. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di perairan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan ini dikenal sebagai ikan petualang yang tangguh yang mampu mengarungi lautan hingga ribuan kilometer. Kemudian, ikan ini kembali ke hulu sungai, tempat ikan itu dilahirkan, kemudian bertelur,
dan melanjutkan siklus kehidupannya. Ikan salmon adalah contoh menarik dari hewan yang memanfaatkan medan magnet dalam proses migrasinya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini disebabkan Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Penyu adalah hewan laut yang terkenal dengan kemampuannya melakukan migrasi, melintasi samudra hingga ribuan kilometer jauhnya. Di pantai timur Florida, Amerika Serikat, hewan ini didapati melakukan migrasi sepanjang 12.000 kilometer, melewati Laut Sargasso, wilayah perairan, Laut Atlantik Utara, dalam kurun waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 hingga 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu yang lain. Kenneth Lohman, seorang ilmuwan dari Universitas Carolina Utara, melakukan penelitian dengan mempelajari tingkah laku tukik atau anak penyu saat didekatkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Penelitian Kenneth Lohman tentang migrasi penyu merupakan upaya untuk memahami bagaimana penyu laut menggunakan medan magnet bumi sebagai navigasi dalam perjalanan migrasinya. Lobster adalah hewan yang termasuk keluarga udang yang hidup di air. Ada beragam jenis lobster, baik yang hidup di air tawar maupun di air laut. Salah satunya yaitu lobster duri atau Panulirus argus. Spesies ini dapat ditemukan di perairan Atlantik, termasuk Karibia, dan di sepanjang pantai timur Amerika Serikat, dan merupakan jenis lobster air laut yang mampu melakukan migrasi hingga ribuan kilometer. Penelitian tentang migrasi lobster duri pernah dilakukan oleh sebuah tim ilmuwan yang dipimpin oleh Jelle Atema dari Woods Hole Oceanographic Institution di Amerika Serikat pada tahun 2005. Mereka meneliti perilaku migrasi lobster duri dengan menggunakan eksperimen di laboratorium dan observasi di lapangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri memiliki kemampuan untuk mendeteksi medan magnet bumi dan digunakan untuk mengarahkan perjalanannya. Para ilmuwan meyakini bahwa lobster duri memiliki magnetoreseptor di bagian dalam tubuhnya, seperti antena pada serangga, yang membantunya untuk menavigasi perairan dengan presisi yang luar biasa. Kalian baru saja memperoleh pemahaman tentang keajaiban migrasi hewan yang ada kaitannya dengan medan magnet bumi. Ini adalah kisah tentang kompas alami, tentang GPS natural yang diciptakan oleh Ilahi, dan kekuatan medan magnet yang membimbing hewan dalam menentukan rute perjalanannya. Demikian penjelasan tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Terima kasih atas partisipasinya.